Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mulai belajar kembali, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan studi konstitusi. Hari ini sudah sampai pada pertemuan ke-6 ya. Di minggu kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang daya ikat konstitusi. Bagaimana konstitusi itu diterapkan di negara kita. Artinya bahwa pemberlakuan, implementasi dari konstitusi itu mengikat secara menyeluruh bagi semua individu maupun institusi kelembagaan yang ada di negara kita. Nah, sekarang bagaimana praktiknya? Jadi dulu itu bagaimana mengikatnya, sekarang itu kita sampai pada pembahasan tentang nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang konstitusi, ini bukan hanya sekedar dokumen secara tertulis saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi ruh, menjadi pedoman penyelenggaraan dari sebuah negara itu. Jadi nilai konstitusi di sini berfungsi sebagai dasar moral, politik, dan hukum yang membentuk karakter sistem ketatanegaraan di negara kita. Jadi arah dan mau kemana bangsa ini tergantung pada isi daripada konstitusi itu sendiri. Kalau kita bicara ruh berarti nyawanya. Negara ini akan berjalan kalau memang nyawanya tetap normal, tetap residu. Pemahaman atau pengertian dari sebuah nilai konstitusi ini bisa diartikan sebagai prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kekuasaan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai prinsip dasarnya apa? Jenis peraturan. Berarti konstitusi bisa juga sebagai wujud kesepakatan dari individu maupun kelompok, golongan, partai politik, apapun untuk menjadi komitmen bersama untuk dijalani bersama. Dan salah satunya sehingga siapapun yang menjadi penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara harus menganut dan mengikuti apa yang jadi komitmen itu. Dan wujudnya tidak hanya berbentuk dokumen tetapi nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya juga disampaikan oleh Pak Zimli Asidiki bahwa nilai konstitusi itu merupakan semangat dan cita-cita yang melandasi pembentukan dari suatu konstitusi. Artinya bahwa atau dengan kata lain mengapa dan untuk apa konstitusi. Artinya kesepakatan itu untuk apa? Jadi ketika Anda berhubungan, ketika Anda melakukan sesuatu, pasti ada komitmen, ada tujuan, ada maksud, dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mencapai kebahagiaan, keadilan, dan sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis nilai-nilai konstitusi. Ya, menurut E.C.F. Strong atau Mariam Budiharjo dalam konteks politik ini, bahwa nilai konstitusi itu diklarifikasikan menjadi 3. Ya. Jadi ada nilai dasar atau basic value. Ini merupakan nilai filosofis yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara. Umumnya konstitusi di negeri kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Contohnya apa? Ya tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, keadilan. Nilai-nilai dasar ini berangkat dari Pancasila. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau ada adik misalnya tujuannya misal mau rekreasi atau mau kemana, ke alun-alun misalnya, kita ke alun-alun mau apa?
rileks Pak, santai Pak, ngopi Pak, atau diskusi, atau mungkin ada event apa di sana seperti itu tujuan kita. Tetapi rule-nya, aturan mainnya apa? Kita kumpul di mana? Kita pakai iuran apa? Sponsor. Menata niat dulu. Niat itu diwujudkan dengan operasional yang kita sepakati bersama. Kalau di negara kita berarti prinsip dasarnya ya itu tadi, mungkin kalau di simpul akhir ya sila kelima itu mencapai sebuah keadilan kesejahteraan yang seluruh rakyat Indonesia. Maka tahapannya apa? Masyarakatnya harus bagaimana? Ya, kalau dalam Pancasila berarti masyarakatnya harus berketuhanan, beragama. Kita harus punya niat yang benar. Kalau misalnya tujuannya alun-alun tapi nggak ada tujuan, pokoknya alun-alun lah, sebelum nggak lapor di sana. Ya bagi beberapa orang mungkin nggak jadi masalah, tapi bagi beberapa orang tertentu mungkin juga ada masalah. Mungkin waktu itu berkepentingan dengan kegiatan yang lain atau dengan kepentingan hajat hidup secara individu masing-masing, atau bisa juga kondisi fisik kita tidak mendukung, atau bisa juga dengan kondisi alam yang tidak mendukung, kayak mau mendung-mendung ini kok ya dong, atau mungkin situasinya udah malam atau hari-hari jam kerja sebagainya. Itu harus dipahami dulu. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa pentingnya ketika kita untuk mencapai tujuan itu, maka butuhkan kesiapan secara mental maupun spiritual. Terus kita bicara tentang kemanusiaan kita itu juga harus mempertimbangkan. Artinya di dalam untuk mencapai sebuah cita-cita, tujuan tertentu, kita harus pertimbangkan kondisi di antara kita seperti apa. Bolehkah kita memaksakan kehendak untuk pada kondisi-kondisi tertentu memang kita harus dipaksakan. Makanya konstitusi ini ketika ini sudah menjadi kesepakatan sifatnya memaksa dan sah, betul. Karena ini sudah kesepakatan ya dilakukan. Maka butuhlah persatuan, kekompakan untuk mencapai sebuah tujuan itu. Itu kalau dijabarkan dari sisi untuk mencapai keadilan, kalau sudah kompak, berarti ya kita harus bijaksana. Ya mungkin idealnya seperti ini, Rek. Kita berangkat bersama-sama, berkumpul bersama-sama, pulang bersama-sama. Tetapi mungkin ada, wah sepurane ya aku mungkin bisa datang tapi agak telat, bisa juga. Atau mungkin yang jalur dari timur bisa barengan saya, nah, misal seperti itu. Bernegara juga seperti itu. Artinya kalau kita lihat kondisi bangsa kita secara geografis, secara suku, adat, budaya, agama dan sebagainya sangat pula, sangat majemuk, sangat bermacam-macam, beraneka ragam, maka juga butuh kebijaksanaan. Tidak bisa disamaratakan. Misalnya kalau kita di Indonesia mungkin ada yang Indonesia bagian timur, atau bagian tengah, atau bagian barat. Mungkin seperti itu. Suatu misal kasus di negara kita terkait dengan pusat negara, pusat ibu kota negara kita. Bagi kalian yang tinggal di Jawa, ketika pusat ibu kota ada di Jakarta, nggak jadi masalah. Ketika ada event atau ketika ada urusan yang terkait dengan pemerintah pusat, mungkin nggak jadi masalah. Tapi bagi mereka-mereka yang tinggal di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, bagaimana? Nah, mungkin operasionalnya juga berbeda. Pusat ekonomi, pusat pemerintahan, pusat negara di suatu wilayah yang mungkin tidak berada di wilayah tengah, di wilayah barat misalnya. Itu juga harus dipertimbangkan belum lagi ketika kebijakan sudah selesai, kemudian bagaimana ini mengimplementasikan kepada seluruh bangsa Indonesia biar terwujud namanya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan, pemerataan program itu ya harus dibicarakan, harus ada kesepakatan, harus ada petunjuk teknisnya, harus ada pedomannya kalau dalam konteks kebijakan pemerintah.
Kalau dalam konteks kekuasaan, maka bagaimana kekuasaan itu dijalankan? Kalau di negara kita secara politik mengandung bentuk trias politika misalnya, artinya ada kekuasaan legislasi, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, yang itu bukan tidak dipengaruhi atau didominasi kelompok-kelompok tertentu, tetapi ada pembagian tugas, ada pembagian kekuasaan, sehingga negara ini bisa berjalan secara efektif. Check and balance antara pelaksanaan dan hasilnya, evaluasinya bisa terjadi secara baik gitu kan. Nah, ini maksud daripada nilai-nilai konstitusi itu, sehingga peraturan-peraturan perundang-undangan itu tidak serta-merta, ya walaupun kemarin kita menyatakan bahwa konstitusi itu berlaku seluruh Indonesia, ya memang harus diakui, diikuti gitu. Jadi kalau misalnya negara kita sekarang bentuknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kalau dulu sebelum amandemen istilahnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Negara Republik Indonesia. Maka konsekuensinya bagaimana bentuk pemerintahnya? Presidensil kah? Parlementer kah? Bentuk kerajaan kah? Loh, kenapa macam-macam? Ya, kita sudah sepakatan. Karena geologi dasar bentuk negara kita itu dari beberapa kerajaan-kerajaan besar, wilayah-wilayah, sebagainya. Dan kita ada pembagian pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Sehingga bagaimana menata ini? Konstitusi memberikan arahan, memberikan pedoman untuk dilaksanakan. Begitu juga ketika kekuasaan di pemerintah pusat, presiden itu punya kewenangan apa saja, DPR itu punya kewenangan apa saja. Itu harus dipertimbangkan atau dituangkan di dalam konstitusi. Misalnya kalau penataan pemerintah daerah, Anda baca di pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, di situ diterangkan yang namanya pemerintah daerah itu apa. Kemudian pemerintah daerah itu pola azas tata kelolanya menggunakan sistem apa, atau kategori pemerintah daerah itu seperti apa. Ada daerah istimewa, ada daerah biasa. Jadi yang daerah istimewa kenapa? Bisa juga karena wilayahnya ujung atau wilayah memang istimewa, seperti kayak DKI, DIY, Aceh, Papua, dan sebagainya. Papua kenapa? Mungkin Papua wilayahnya sangat besar, potensinya sangat besar, maka perlu perhatian khusus, perlu pengelolaan tata kelola tersendiri misalnya. Mungkin SDM-nya nggak begitu baik, tetapi sumber potensi sumber daya besar. Satu misal Guyonan misalnya, ada seorang petani yang punya lahan besar luas, misalnya Martang, Melayu pun punya lahan 5 hektar, sebagian tanah hutan, sebagian tanah ini. Ternyata di hutan itu ada tumbuh ganja narkotika. Itu hanya siapa? Tuh, berarti itu tanah sopo Pak? Ya, tanah Martau, berarti itu gini. Tapi kalau di situ misalnya tumbuh di situ loh Pak, muncul api Pak, mungkin kemudian di daerah situ di tanahnya Marta itu muncul sumber daya alam, minyak atau apa Pak, kayak di Kocok misalnya, berarti ada tambang minyaknya, loh, terus ikut dikuasai sopo. Nah, kan logika nih, jadi terkadang itu menjadi hak pribadi, tapi bisa juga menjadi hak negara. Atau mungkin terkait dengan tata ruang RT RW di wilayah Kabupaten Mojokerto misalnya. Anda yang tinggal di wilayah kawasan budaya, kawasan hutan, kawasan umum, dia juga berbeda. Jadi ini misalnya ternyata di lahannya Marta Kemlafi ditemukan sebuah situs peninggalan kerajaan Mojopahit. Ternyata di situ adalah tempat nyangkruknya para raja dulu, nek ngopi, nek minggat, ya, mencari hiburan ke Kemlafi.
ternyata di situ ada sebuah paseban, sebuah bentuk bangunan yang mungkin bisa juga terpendam. Ya. Terus itu siapa sing nguasai? Mungkin itu, nah itu dikuasai Narta, yo, itu situs nasional. Nah, berarti hal-hal seperti itu mungkin menjadi kekuasaan negara. Kalau hal-hal yang berbahaya bisa kuasa sendiri, macam-macam. Mungkin yang sering ditemukan di wilayahnya Malta itu bukan situs, tetapi mungkin ada kayu jati tahunan yang mungkin terpendam di tanahnya warga. Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi dulu kapan hari atau berapa tahun yang lalu tuh ditemukan kayu-kayu jati, kayu-kayu yang lama yang besar-besar itu terpendam di wilayah tanah warga. Hah? Ya. Iya. Itu kan berarti itu nggak iso korek. Berarti kan nilai jualnya kan juga tinggi karena jati kawak, nek bahasa wong kono jati kawak, jati lawas, jati kuno yang mungkin kalau dipendam kekuatannya beda dengan jati-jati yang tumbuh sekarang. Jadi nilai seninya, nilai kekuatannya bisa berlebih. Lah itu nggak disopo nek wis ngene iki. Nah, itu berarti peran negara di situ. Itu nek ngomong, belum lagi kasus-kasus yang lain. Misalnya di daerahnya Ufron, Jatirejo ditemukan sebuah tambang batu galian C, ya, sumber katanya kan sumber daya alam pangan dan lain dikuasai oleh negara. Itu kan diatur dalam konstitusi kita. Ya. Jadi sumber daya air misalnya mungkin di wilayah utara selatan sana, Jatirejo, Pacet, Terawas ada sumber air daya alam air gitu. Airnya masih jernih karena di dalamnya ada batu-batu. Dan daerah Kemlati sekarang batu-batunya gak batu hitam, batu paras ya. Jadi kualitas airnya mungkin bagus di sana, terus dimanfaatkan. Sopo sing ngatur, sopo sing ini. Nek logikanya Pak Wong nggo tanahku ya, Pak. Berarti yo yenku kan. Nah, itu berarti harus ada kekuasaan negara. Anda baca di Undang-Undang Dasar kita di pasal 33 bahwa pangan dan sebagainya itu adalah tanggung dikuasai oleh negara. Itu salah satu penataan terkait dengan tata nilai atau peraturan perundang. Ini basic-basic dasar. Jadi ketika itu berada itu, oh ini yo kudu negara ini. Kemarin beberapa tahun yang lalu kan sering terjadi sesuatu yang keanehan-aneh. Kayak saya ceritakan di daerah Pekojo itu, entah itu tahun 90 atau tahun 92 sampai durung lahir kali ya. Nah, itu ada mata air, ada sebuah waduk yang keluar api di Pekojo. Pekojo daerah aku kota barat. Ya. Nah, nek menurut sakire opo rek? Wah, pengunjung wisatane akeh. Loh, kalau dulu ada, dulu tuh sampai rombongan pokoknya. Nah, aku tuh sopo sih bertanggung jawab. Kalau itu memangnya ya tanggung jawab negara. Nah, terus piye Pak yang punya tanah? Ya mungkin ada kompensasi dan sebagainya. Tetapi penanganannya, pengelolaannya akan dikuasai. Makanya pemerintahan Prabowo, pemerintahan sekarang, bahwa urusan pangan, urusan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Makanya saiki ketahanan pangan dan sebagainya, Anda boleh impor apapun, Anda boleh menetapkan harga apapun, tapi untuk harga pangan khususnya beras dan sebagainya ada dikuasai oleh. Makanya saiki ngomong pertahanan sampai TNI ngurusi tahanan pangan, bukan ketahanan wilayah, tetapi ketahanan hajat hidup masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga itu. Pendidikan juga seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh ini.
Belum lagi kasus-kasus yang lain misalnya. Ada 4 situs kayak di Mojagung, ada sebuah situs pertemuan Asia Afrika. Jadi di situ dulu tempat pernah terjadi sebuah pertemuan Asia Afrika. Ada sebuah tugu atau apa, sehingga itu menjadi situs nasional, bahkan situs internasional. Bahkan itu adalah sebuah bukti terjadinya atau pernah ada kejadian secara nasional. Nah kalau atas hak-hak itu nek ngomong situs, wis saiki contoh lain yang mungkin sering terjadi dimanapun. Ketika ada proyek strategis nasional, contohnya mungkin nih yang masyarakat ini mungkin hal-hal yang sepele ya, terkait dengan PLN misalnya. Pendirian atau kayak kamu jenenge cagak listrik leno iku nek nang warga kan moro-moro wis dipatoki dicepno. Mereka negara gak bayar yang punya hak tanah, tapi ketika warga yang tanahnya kebetulan kena lenenge cagak tiang PLN mindahkan bayar, mindah sak meter atau 2 meter, misal di sini pindah ke situ paling enggak kena 3 juta. Lah apa lah nek kene Pak mobil gak iso parkir Pak, omahku pas Pak garasi ini ono tiang listrik lho. Alasan mereka mungkin ya ini karena proyek nasional, perusahaan negara. Tapi sebenarnya ada penataan juga, tidak serta-merta gratis seperti itu. Kalau itu memang perusahaan negara ya ono kompensasinya. Koyok Sutet kemarin di tahun berapa kemarin? 2018 atau 2019 ada terabasan Sutet yang jalur tegangan tinggi itu loh. Itu setiap warga yang kelewatan kabelnya di bawahnya, tanahnya harus dikompensasi atau dibeli, apalagi berdiri towernya. Jadi misalnya Buffon punya lahan kok kelewatan tower, itu dibeli bawahnya. Karena apa? Mungkin tidak bisa dibuat dirikan bangunan, resikonya besar, radiasinya tinggi, sehingga tanah ketika kelewatan itu dibeli semua. Makanya tahun 2018 kalau Anda amati di perempatan Kenanten itu kan ada Sutet 2 jalur ya. Yang jalur baru itu yang bawah sampai kemanapun bawahnya dibeli semua. Ada kompensasinya. Makanya di daerah Malomojo, daerah itu Berangkal itu sampai warga itu ada yang dapat 80 juta, ada yang 10 juta. Saya keterabasan titik dapat uang 10 juta atas lahan. Apalagi ketika berdiri ada towernya itu sampai 250 juta. Nah itu kan berarti tanggung jawab negara penataan terhadap hak dan warga negara. Ini contoh-contoh. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai-nilai jenis nilai konstitusional itu ada nilai instrumental. Ini merupakan penjabaran dari bentuk-bentuk aturan lembaga dan mekanisme. Nah, ini contohnya tadi. Kalau dalam konteks yang besar misalnya, konstitusi kita mengatur pergantian rekrutmen kepemimpinan di negara kita seperti apa. Unit kerajaan turun temurun ya. Kalau kerajaan bisa turun temurun dari misalnya kalau Sultan Pakubuwono I ke Pakubuwono II, nanti ke putranya siapa, atau mungkin saudaranya 5 misalnya, laki-laki, dia akan menurun. Nah, setelah habis kembali lagi kepada itu kalau kerajaan. Nah kalau kita sistem negara kita bukan kerajaan, republik, maka yang digunakan adalah sistem pemilu. Maka penataan secara hukum konstitusi kita melalui bagaimana undang-undang tentang pemilu, yang di situ adalah
di mana tahapan proses untuk rekrutmen kepemimpinan yang ada di negara. Memilih wakil rakyat DPR, memilih presiden dan wakilnya, memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya. Kalau di desa ya memilih kepala desa. Nah, ini sistem ini perwujudan kedaulatan rakyat, perwujudan bagaimana masyarakat itu menentukan. Nah, masyarakat milih sakarepe dhewe ya duwe pemimpin dhewe-dhewe ya. Tapi mungkin bisa skalanya tidak skala nasional, tidak menjadi pemimpin di negara kita, tetapi mungkin bisa juga di level pemerintah tingkat daerah masing-masing. Nah, ada pembagian kekuasaan, ini juga batasan-batasan atau kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Apalagi setelah amandemen, ini tidak ada lembaga tertinggi negara. Walaupun mungkin di MPR itu sebagai majelis permusyawaratan, sebagai majelis tertinggi, tetapi yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi kita, Undang Dasar. Ya mungkin itu secara kelembagaan dia peran dan fungsinya sebagai pusat terakhir, sebagai pengadilan tertinggi. Misalnya kok ono kepala negara atau presiden yang melakukan kesalahan, korupsi atau apalah yang sifatnya pidana dan sebagainya, mungkin yang memutuskan di lembaga majelis permusyawaratan. Makanya setiap tahun akan diadakan sebuah pertemuan nasional di rapat paripurna majelis permusyawaratan. Setiap 5 tahun ada pelantikan hasil kepala negara dan sebagainya. Nilai-nilai ini secara instrumental menunjukkan bagaimana nilai dasar itu dijalankan oleh lembaga negara atau sistem pemerintahan yang instrumennya di balik pemerintah berarti sebagai apa? Mestinya logikanya pemerintah yang menjadi kepala pemerintahan, Pak. Colongon kepala mandore, kepala EONE, kepala pelayannya di negara kita. Kalau kepala negara berarti. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai praktisnya itu adalah bahwa nilai yang tampak dalam pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan bernegara oleh pemerintah dan masyarakat, misalnya contoh sikap adil dan jujur penyelenggaraan pemilu, atau bisa juga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan jujur dan sebagainya. Ya. Makanya hari ini mungkin di Twitter atau di media sosial lainnya banyak menyoroti mereka-mereka yang mungkin kinerjanya secara personal terkait dengan kejujuran, transparansi dan sebagainya di dalam penyelenggaraan. Begitu juga secara individu, secara warga negara ini juga. Sehingga penegakan hukum itu harus tidak ada diskriminasi. Walaupun terkadang memang ya apa ya orang Indonesia Jawa itu pakai lah ya. Saiki misalnya kasusnya Pak Jokowi misalnya. Kalau kita bicara secara hukum, Pak Jokowi salah harus dihukum. Ya. Tetapi nih ngomong politik antara jasa beliau dan kesalahan beliau seimbang. Makanya kenapa kasusnya Jokowi itu gak koyo liya-liyane gitu kan. Gak mari-mari soal ngumel wis. Mbok yo wis salah masih gak gufron gak apa sih liyane ngono. Mosok yo iku tok aliyane. Tetapi mungkin ada pertimbangan secara khusus, bisa juga stabilitas negara dan sebagainya. Makanya ketika kita ada bahasa hukum atau mungkin guyonan atau apa ya, hukum itu tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Nah, ketika ke atas, kalau kita orang-orang pemerintahan yang ngerti negara, pastinya hakim juga, para pemimpin negara ini juga mempertimbangkan. Akhirnya oke lah, mosok kas gara-gara ini
yo bisa juga dipertimbang, yo dihukum lah Pak, setahun borong dino sebagai wujud penegakan hukum. Tapi kadang ya gak imbang. Dan hari ini lalu wis dadi, wis mari, wis dilakoni. Ngomong masa lalu itu wis jelas, bisa jadi pikir maneh. Saya ya wis mantan ya wis lah. Wis liyane. Kita lihat masa depan yang belum jelas. Kalau mantan wis mantan lah. Ya udah lah. Masa ya kembali lagi. Ya selalu waktu ya. Tapi nek wis ngomong masa lalu itu kan wis jelas, Rek. Anda sudah berpengalaman, Anda sudah melakukan, Anda sudah merasakan baik senang maupun duka. Wis mari. Sudah tutup buku, kita berjalan ke depan. Nah, nek pacaran baru berarti yang kita bagaimana? Karena kita belum pernah, kita berkaca dari masa lalu yang sudah nyata, yang sudah pernah kita alami. Nah, nek kon memandang masa lalu gelap, masa depan cerah, ya kualit dunya ngono. Ya sing wis dilakoni wedane iku biasa ya luwih mantap. Segala sesuatu kalau kita sudah pernah melakukan, sudah merasakan, itu wis dadi ilmu, menjadi prinsip hidupmu. Bahkan mungkin bisa juga Marta gak move on gara-gara tidak bisa melupakan pengalaman di masa lalu. Ono sing gak nikah rek sampai umur 9. Ampun, dosen teknik ada berapa? Sampai ngomong karir kerja, wis dadi manajer, dadi mondor, dadi apa. Tapi sampai usia lanjut, sampai mungkin sekarang usianya sudah 70 tahun mungkin. Belum nikah. Ada yang 50 tahun. Ya nggak tahu, mungkin dia nggak bisa membandingkan antara kenyataan hidup dan antara masa depan dan masa masa lalu wis jelas itu. Cara gambaran pengalaman wis sudah cukup. Nek andai kata dimaafkan nggih monggo, ndak apa-apa gitu ya, kembali ke mantan ya. Boleh. Tapi jelas ketika Anda kembali ke masa lalu, ya artinya ada aturan, ada sebuah pengalaman, ada pengalaman empiris yang sudah melekat di otak Anda, di hati Anda. Podo sampeyan niku nek pacaran, ngonangi selingkuh sekali saja, wis koyo-koyo bendin anu sih. Padahal ya paling menepaki lho, Mbak. Pas ki mau loncene arek lho gak mau sepeda bocor malah bareng aku. Omahe ado ya ngelak mampir nang kafe baru ngono difoto mbek arek-arek. Cret. Padahal yo niate gak niat ngono rek ya. Tapi itu mungkin menjadi catatan bagi kalian, menjadi pengalaman hidup. Sehingga itu menjadi kehati-hatian. Begitu juga dengan negara kita. Kalau kita melihat masa lalu perjuangan kemerdekaan dan negara kita, makanya sistem pemerintahan, sistem kenegaraan kita juga berproses terus, berevolusi, berubah dan berubah, mencari format yang tepat sesuai dengan perkembangan manusia, perkembangan teknologi dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat sejarah perkembangan konstitusi di negara kita mungkin mengalami berbagai macam dinamika. Mungkin ruang dan waktunya ada orde lama, orde baru, orde reformasi, orde pasca reformasi, orde merah putih dan sebagainya. Ini adalah belajar. Tentunya kita tetap terus memandang masa depan. Makanya visi misi itu disampaikan untuk mencapai generasi Indonesia emas di tahun 1940 berapa. Jenengan adik-adik nanti sampai lulus katakanlah nanti usia berapa? S2. Awakmu wis mapan rek. Usiamu wis kematangan hidup, usia 40. Negara wis settle. Nah, kalau hari ini Anda tidak mempersiapkan itu, jangan salahkan mereka yang mungkin barangkali lebih dari kalian.
Jadi nilai praktis itu bisa menentukan apakah konstitusi benar-benar hidup atau living constitution. Artinya makna bermakna betul. Bahwa kalau kita serius, kita jujur, kita berusaha semaksimal mungkin, mosok karena ujub, mosok karena hasil. Tuhan tidak akan berbohong, Tuhan tidak akan berkhianat terhadap usaha dan ikhtiar. Tuhan tidak akan tidak mengabulkan doa-doa Anda. Bahkan Tuhan itu sebenarnya tidak, walaupun sampean gak jaluk itu lho wis jangan. Rumus kehidupan Anda sudah ada catatannya. Sampean hari ini yang tanya, Anda mau tetap hidup atau wis cukup sakmene Pak uripku Pak Mulyo. Nah, misalnya sampean ya bisa saja Tuhan mengambil roh Anda, nyawa Anda. Oke, dari situ maka selanjutnya bagaimana fungsi konstitusi, sehingga nilai konstitusi itu bisa dijadikan landasan moral, bisa dijadikan landasan etika politik dalam penyelenggaraan negara. Kalau pemimpin nggak jujur, ajur. Atau kalau pemimpin jujur, ajur. Artinya kalau orangnya jujur ya kayak musuhnya, banyak tantangannya. Kalau dalam kondisi negara yang tidak baik bisa juga. Misalnya kekuasaan itu sudah berjalan lama, kekuasaan itu sudah menggurita. Orang itu kalau setiap lama kan muncul sindrom, muncul tingkat kenyamanan. Sehingga bisa juga dia mempertahankan diri gitu, dalam situasi ini. Apalagi mungkin kalau kebiasaan di negara kita, oh kira rezim Jokowi, kira rezim SBY, kira rezim Pak Harto. Ya mungkin ketika di masa kepemimpinan Pak Jokowi mitranya itu, dia sehari-hari menjalankan luar negara itu wis nyaman, wis ditoto, kemudian ganti pemimpin, mitranya ganti. Mungkin bisa juga kita dipindah tugaskan. Wingi wis enak dadi sekretaris, kok saiki dadi bendahara, atau mungkin dulu sekretaris sekarang jadi ketua. Misalnya. Ini harus bisa menerapkan nilai-nilai moral yang sudah ditanamkan oleh para founder kita, para pemikir bangsa kita untuk menjalankan negara kita, yang dituangkan dalam konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Koyoke simpel rek, tapi ku nek dijabaro ya akeh. Misalnya tentang hak warga negara itu pasal 27 sampai 29 misalnya mengatur tentang hak warga negara. Ya, mek telung pasal, tapi itu kalau dijabarkan banyak sekali. Dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Fungsi yang kedua itu bisa dijadikan sumber legitimasi kekuasaan dan hukum. Jadi cantolane jelas, nomenklaturnya jelas, referensinya jelas. Ini sesuai dengan undang-undang. Nah, sampean prinsip utama kalau lakoni kok ngomong hal-hal yang kecil misalnya. Maka tujuan awal kita apa? Tujuan besar kita apa? Kalau di dalam konstitusi berarti itu sebagai rujukan, referensi, dalilnya yang ngomong apa? Dalil. Yang ketiga, fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa dalam keberagaman. Jadi Pancasila ini sebagai ukuran, Konstitusi Undang Dasar ini sebagai ukuran bahwa pemersatu bangsa. Nek sampean tidak mengakui Pancasila dan Dasar 45, ya aja dadi wong Indonesia. Andai kata wong ngeyel kabeh misalnya, atau kerajaan-kerajaan ngeyel, Mojopahit ngeyel, wis mau aku di negara dhewe, aku di anu dhewe, ya negara dhewe negara Mojopahit. Mungkin saja Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Demak, Kerajaan Yogyakarta misalnya, mungkin saja bisa berdiri negara sendiri, kayak negara Brunei Darussalam gitu. Nek piro nek wilayahnya,
penduduknya mek 300 juta, 300.000 ya. Lah iki padakno ambek Jawa Timur 2 kabupaten ngono ya. Lah kon ngatur 2 kabupaten donyamu separone Indonesia. Ya mesti ae rek mobilmu ae ditempleki emas kabeh ya. Kamar tidurmu emas ngono ya. Wis ado-ado lah ngomong kabupaten kota. Kota lho nek di temen-temen, mek 2 kecamatan. Ya, ada kecamatan Ijonopuri mek soto buyar. Puri penduduknya piro mungkin hampir berapa ya? 1 juta kan. Ya padetan Puri aja ya. Rumah Puri kan dipecah menjadi 2 kecamatan. Tapi penduduknya hampir 1 juta. Nah, sehingga ini dikatakan ala nomor 1, yaitu dia mengakui bahwa Pancasila dan Dasar ini menjadikan konsep bentuk komitmen kehidupan bernegara kita, sehingga ini menjadi nomor 1, sehingga dia menurunkan itunya untuk menjadi negara kesatuan Indonesia. Koyok Papua misalnya, wah aku soge kok, ya gak apa-apa sing repot dhewe. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Contohnya Timur Leste. Timur Leste kaitan yang ngomong penting yo wis tak turuti kok referendum. Akhirnya kowe berdiri lepas dari negara Indonesia. Saiki ya apa nasibnya? Aku lapor biar mutus sampean yo belum mulai enak. Akhirnya berdiri sendiri itu juga bukan berarti apa ya kedaulatan tinggi, tapi kadang ya tambah perkara masalah. Yang keempat, fungsinya sebagai pengarah pengendali jalannya pemerintah. Jadi pemerintahan itu ya kudu dibatasi kono gak sakarpe dhewe. Artinya dalam penggunaan anggaran, program, kegiatan dan sebagainya. Itu juga kemudian sebagai tolok ukur demokrasi dan keadilan dalam suatu negara. Tolok ukur demokrasi dan keadilan dalam suatu negara. Jadi paling enggak barometernya itu adalah Pancasila dan konstitusi. Makanya ada demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi ala Indonesia. Demokrasi ala Indonesia. Jadi enggak sama demokrasi yang ada di Amerika, demokrasi yang ada di Malaysia, demokrasi yang di India. Mungkin mirip-mirip tapi masyarakatnya kan beda. Budayanya yang berbeda, kebiasaannya, sumber daya alamnya berbeda. Contoh-contoh penerapan atau implementasi nilai konstitusi di Indonesia misalnya tentang kedaulatan rakyat itu biasanya dituangkan dalam kegiatan pemilu. Jadi, karena kita menganut demokrasi perwakilan, maka kita memilih wakil-wakil kita untuk menjadi kepala negara, pemerintahan, kepala legislasi dan sebagainya. Tentang kemanusiaan, perlindungan HAM dan adanya komisi hak asasi manusia. Kenapa HAM harus ada? Lupa menungso pun duwe karepe, duwe keinginan. Terus bisa juga ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak punya. Orang dilahirkan dari keluarga yang priayi, orang pintar, orang ya, harus dilindungi. Ada laki-laki, ada perempuan, misalnya. Hak seorang ibu, hak seorang ayah, hak seorang anak perempuan, anak laki-laki, semua harus dilindungi, harus diatur. Nah, itu kalau nggak ada aturan tertinggi di suatu negara, nggak aturan dewe-dewe ya gimana? Ya, walaupun kita tahu bahwa di negara kita itu kan beraneka ragam. Misalnya di Bali itu penganut maternalis, di Sumatera Jawa paternalis. Kalau di Bali yang menjadi pemimpin keluarga adalah ibu, kaum perempuan misalnya.
Dadi sing kerja sing lanang sing wedok sing lanang yo. Nek Jawa, Sumatera, ya paternalis, kaum laki-laki harus menjadi pemimpin. Misalnya, nek misalnya di utara sungai misalnya, Kemlaki, Ndawar, Jetis, sing lamar itu ya, nek umumnya darahnya kan yang laki-laki, kadang enggak. Ini, jadi ada pembagian daerah terkait dengan hak asasi manusia, penataan kehidupan masyarakatnya, ada yang mengakui itu. Makanya awakmu nek rabi nikah wilayah utara sungai, khususnya nggo Ndawar misalnya. Wah, nek lamaran ngono iku rek disorong truk ngono. Digawane apa jenenge iku? Pening sete iku mulai dari sotil, eros, sendok sampai jeruane pakaiannya perempuan semua, ket kos kaki, celonone, kapone, kotange, sampai semua alat rumah tangga yo ngono. Mulai dipan, mebele sampai kemule truk rek. Nek nggo kan gak. Jatirejo mungkin gak. Nggawa beras rong karung, nggawa gula sak karung. Nah itu ada. Itu setiap daerah mungkin punya penataan tentang hak asasi orang ada. Tetapi secara umum kenegaraan kita, ya gak ngono lah. Kita buat standar. Itu bagi kelompok yang meyakini itu boleh, tidak diwajibkan. Nah, yang penting negara standarnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya di Lamongan atau apa, sing lamar malah sing wedok ya. Artinya kesepakatan sing berlaku. Ya, nggak tahu sejarahnya seperti apa. Tetapi mungkin kalau sekarang bisa berakulturasi lah. Ya nek biyen. Wong rabi nikah iku oleh tangga desa, oleh tangga anu. Saiki gak wis lintas budaya. Sehingga mungkin aturan kebudayaannya ya bisa seperti itu, bisa tidak. Misalnya bukan omahe nikah oleh arek Jawa ya mungkin nggak sama, tapi nek Ndawar padha Ndawar ya kudu mau. Dadi bengi ku kudu nggawa kayu, arek kampung nggawa ambyuk nggawa sembarang kali dideyuk nang ngarepe omahe para tuane. Bawa. Mun kemlaki ngono mung. Jadi malam sebelum kita ngantar pengantin ke rumahnya itu ngirim kayu, ngirim apa persiapan untuk pertemuan besok. Tapi nggawa kayu, nggawa apa didayuk nang ngarepe terop bae wong. Yuk biasanya. Oke, itu mungkin kebudayaan. Tentang hak asasi manusia bisa juga tentang yang lain, hak gender, hak wanita. Ini harus dibatasi ala Indonesia seperti apa. Contohnya apa? Hukum misalnya. Kenapa tidak ada hukuman mati atau yang mencuri dipotong tangannya misalnya? Kan hukum Islam harus dipotong tangannya Pak. Kenapa di Indonesia tidak misalnya? Kita harus menghidup. Loh kenapa tuh? Ya biar mencapai sebuah keadilan. Ada kalanya orang mencuri, kelakuan untuk berbuat jahat itu ya ono sing terpaksa ya. Ono sing wis watek. Wis encene sangat tambanane Pak, wis encene wis ngono ya. Ya juga. Maka harus diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berubah. Dene di penjara bolak-balik ya ben. Nek hukum itu intinya sejatinya itu kan untuk biar jerah. Ketika dia pernah dipotong tangannya berarti dia pernah mencuri kan beres. Ada hukum lah. Kelemahan hukum kita itu bisa juga yang membuat jerah itu ditahan saja. Padahal ditahan hukum pokoknya kon bayar ya padha mego omahane. Omahane dia pejabat, omahane dia konglomerat. Sewa kamar di hotel Prodi itu bisa 1M 1 bulan. 1 bulan, tapi fasilitasnya makanya saiki sampai Kementerian Urusan itu cek tak terjadi seperti itu diskriminasi itu.
Oke. Kemudian visi sebagai persatuan, contohnya apa? Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial, misalnya program bantuan sosial, pemerataan pembangunan, ya seperti yang saya sampaikan. Ini contoh-contoh pemberantasan konstitusi atau nilai-nilai konstitusi yang harus tetap terjaga. Di pemerataan pembangunan ojo jam bangun Jawa ayo. Kalimantan ya urun rek, Sumatera ya urun. Aku ki ya wargamu, Pak. Yang terakhir ada istilahnya supremasi hukum. Jadi implementasi dari nilai konstitusi itu bisa diterapkan di dalam peran Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review. Artinya konstitusi kita itu bukan harga mati, artinya bisa juga diubah atau diamandemen. Tetapi ada mekanisme, ada institusi yang memfasilitasi itu. KY sama MK. Terus sekarang yang terakhir adalah terkait dengan tantangan di dalam penerapan konstitusi di negara kita. Tadi saya sampaikan bahwa dunia ini, negara ini terus berubah, berkembang. Bahkan aktivis mengatakan perubahan, kepentingan yang abadi adalah perubahan. Di perubahan ini terus dan terus menerus. Sehingga muncullah tantangan dan penerapan dalam kehidupan bernegara kita, khususnya dalam penerapan konstitusi. Yang pertama adalah lemahnya kesadaran hukum dan moral aparatur negara. Lemahnya kesadaran ini bisa juga masyarakatnya yang ngono, bisa juga dia memang nggak berani, bisa juga apatis, atau lah kene wong cilik apa sih kita, yang penting awak dhewe iku urip tentrem, sing dipangan ono, iso bayar kuliah, iso bayar sekolah, iso kredit sepeda motor, wis beres lah. Kadang kan seperti itu. Ada masyarakat yang berpikir, lah apa sih, nek encene duwe akeh ya. Apa elok dadi ngurus-ngurusin negara. Nek kepengin amal ya kita berikan pada mereka secara langsung, secara pribadi. Ono sing sebagian ngono rek. Ono sing berpikir lain juga seperti Ahok misalnya. Kalau kita hidup secara pribadi, individu, privat, kalau kita punya perusahaan 5 dan karyawan kita 1 juta, maka kebaikan kita hanya untuk 1 juta orang itu. Tapi kalau kita menjadi pemimpin di suatu negara, pemimpin di suatu daerah, maka kebaikan kita, kebijakan kita, itu bisa dirasakan lebih dari 1 juta. Kalau warganya sampai 10 juta, berarti masyarakat 10 juta inilah yang menikmatinya. Contoh misalnya, kebijakan MBG. Nah, kalau Januar bahas MBG mana ya? MBG itu diharapkannya ada penikmat. Ya, penerima itu hampir 80 juta. Berarti kan berapa persen dari penduduk warga negara kita yang bisa merasakan kebijakan itu? Ya jujur saja kalau Anda rasakan bahwa di negara kita, pemerintahan kita kaiso lek didum rowoto kaiso. Ya. Wong beasiswa dipilih yo ya. BLT dipilih. Ya kriterianya seperti apa? Mungkin kriteria sudah jelas. Tetapi kadang yo ini macam-macam ada politik dan sebagainya. Nah, tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum itu juga kadang kadang kini aku merencanakan baik-baik, masyarakatnya sih enggak. Makanya kadang kita objek saja ya, ketika ngomong ada Saroni DPR itu ya wajar masyarakat yang tolong kalau membubarkan DPR. Bisa saja gitu. Misalnya ini negara ini, pemerintahan ini sudah mau berjalan, bahkan baru setahun marungono di reshuffle atau mau di impeachment, ganti presiden, ganti wakil presiden. Kira-kira negara gak umek tok ngono kan nangan-nangani masalah.
Wis jarno, biarkan mereka bekerja. Kalau salah ya tindak, kalau kurang benar ya diperbaiki. Berikan kesempatan. Kalau gak kena ditandani, nek gak kena dibina, ya binasakan semuanya. Kemudian tantangan yang kedua adalah praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, iki nek kadang dia merasa kuasa. Contoh wis saiki jujur. Wis ngomong Megawati misalnya. Ya apa nek ngomong nang warga. Ya apa nek ngomong nang media. Kaya-kaya kan gak wani kabeh nang sak Indonesia. Ayo, sampai hari ini sapa sing wani? Nek arek-arek sing main TikTokan. Tapi coba kasus-kasus yang dulu diangkat, misalnya tentang BLDI, kok iso Pak sampai menerbitkan surat bebas utang ke BLDI? Iki apa ceritanya? Misalnya loh contoh, angkatan meneh wanita. Misal SBY, kasus Senturi dan Hambalang, wanita. Makanya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan kekuasaan itu bisa juga ya, jadi kalau sampai hari ini ya, walaupun Megawati tidak menjadi kepala negara, tapi dia ketua partai politik terbesar di negeri kita. Dia menganggap dia punya legitimasi bahwa partai saya adalah terbesar. Artinya yang mendukung saya lebih besar. Makanya ruwetnya negara saya itu antaranya 16 ke 24 ya. Karena apa? Dia merasa ada legitimasi dukungan dari masyarakat. Mestinya nek wis pemilu wis menang yus kita melebur. Berarti kita inilah pilihan rakyat, pilihan mayoritas masyarakat kita yang jadi dukungan. Makanya di dalam praktik konstitusi nilai-nilai demokrasi tentang konstitusi itu menjadi tolok ukurnya. Dan nek kon wis njalakno demokrasi wis pemilu wis apa kok jek gak ngakoni kemenangan. Semua prosedur sudah dilakukan. Yang ketiga, tantangan di dalam penerapan nilai-nilai konstitusi itu bisa juga tentang konflik kepentingan dan ekonomi. Ya koyo kasus Megawati ini ya. Awas ya wis kon menang, tapi aja ngkreng-kreng masa lalu lo ya. Yang mantan biarlah mantan. Saiki jadi pejabat itu kan juga menjadi ketakutan rek ngomong sekarang. Rumah samu nek wis pensiun urusanmu mari ngono kan. Saiki kan banyak kan wis gak jabat wis pensiun ejek deret urusan hukum. Ayo takonono sing pejabat pensiun. Uripe gurung iso tenang. Masih ada urusannya. Mesti ini wis pensiun selesai karepe. Tapi kadang kalau pejabat publik loh ya, gak mari-mari rek delok Jokowi. Wis mari pemilu, wis mari sampai menjabat mari lho tiket ditakokno. Lho mar tau ditakoni wis anak loro Sampeyan iki sakjane cinta mbek aku ta Mas. Lho ya apa sih? Wong anake wis loro wis SMP cek takon cinta tak gak iki apa ceritane? Kira-kira nek niku lho ya apa? Malah wis telat. Lah wong kene ndoke wis loro wis SMP ceketan sampeyan cinta tak gak mbek aku saja. Lho ya apa sih? Ya kasus Jokowi ya ngono. Lah kon biyen lho ya apa? Lah ketemu lah kon biyen iku pas merem ta. Ya apa? Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi ya belum rek usaha keluarga masing-masing. Saya itu loh, mungkin komunitas grup keluarga cendana, komunitas grup pasti di dalam rezim kekuasaan pasti ada efek atau impact atau dampak ekonomi mesti muncul. Makanya sama pemerintahan itu ojo mikir oleh opo rek, lakonono sing terbaik. Dampak itu akan mengalir. Misalnya awakmu dadi bupati, dadi gubernur,
secara otomatis awakmu dadi terkenal, dadi viral. Makanya saiki kan ono sampingan, gak jagano gaji dari APBN, APBD, digaji TikTok, digaji netizen. Nah, makanya delon pejabat, public figure, kabeh duwe akun media sosial. Kalau bayar norek koyo KDM ngono ku. Bayarane, gajine ambek pendapatannya dari TikTok, dari kontennya berapa? Wis melebihi. Ojo cacak pejabat. Kiai, ulama, ilmuwan, awake rek. Dadi koyo Gus Husain ngono ya. Wis jelas ya follower awake ya. Coba aku kene Marta ngomong syutingan ini Powi Subisono Gus Husain ngono. Nek gak kon dicegat meneh arek-arek ngono. Mahasiswa ndiku, Ustaz Selamat Japait. So ndi areke kita. Wah wis langsung. Iku dimanfaatkan tadi video pengajian itu di upload konten itu menghasilkan. Iku nek bakal Mojokerto. Nek ngomong nasional, internasional, glon. Anu nih Cak Nun misalnya. Potong-potongan video nih Cak Nun hanya beberapa kata Bang. Tapi sing follower walaupun buku gini Cak Nun misalnya. Ya Cak Jane ngomong hati ya pencurian kan ya. Mesti ini Cak Nun ya oleh kompensasi, tapi banyak teman-teman itu yang nyambut gawe ngono rek. Motong video-video itu menjadikan akun statistik dan sebagainya termasuk. Iku efek dampak. Nah, kok pejabat itu jelas followernya akeh. Ngebukti ini ketika pemilu berapa juta ya. Dan itu misalnya dodol pentol loh. Makanya dulu ada cerita dari Ridwan Kamil. Sodakonya bukan sodako uang. Dia mempromosikan UMKM di daerah. Misalnya Alfi punya usaha nasi goreng kan, dimasuk nang ngene akune pejabat itu. Yang jelas yang melihat itu kan ribuan. Nah, teori marketing Pareto itu 10% dari apa yang kita sebarkan. Nah, nek sing nonton wong 10.000 minimal 10%, berarti wong paling enggak wong 100 lah. Mosok gak nyantol beli. Jadi misalnya kontenmu itu dilihat 10 juta orang. Mosoknya mau 10 juta itu gak nyantol balas. Nah, nek teori Pareto paling enggak 10%. Jadi pejabat publik ini kadang sampingan itu digawe rek. Karena dia terkenal, dia kuasa, dia menang. Digawe maklaran, menangan. Jangan dikira, mohon maaf ya, kayak TNI, Polri, sing levelnya Kapolres, Dandim. Nah, saiki misalnya dolen nang pabrik, misalnya kula ponane Dandim ngono, selesai lah. Wong biyene kene nang toko diamond tau apa bondo KTP tok orang mana orang Pemda wis oleh kredit lho gak jaminan gak survei langsung bondo KTP tok mulai nggawa komputer nggawa meja padahal iku bayarin baru. Tapi minimal ketika kita mengatasnamakan seseorang pejabat publik iku nek level cilik-cilik, nek level internasional kaya Luhut ngono ya. Impor beras, impor gula, mendatangkan investor. Yo cak, mumpung aku dadi menteri investasi, ono lokasi-lokasi sing kena iso menco ngadeg. Syaratnya ngene, hilirisasi. Hilirisasi piye to? Ngene lho cak. Nek sampeyan usahane apa misalnya nggih gula. Oke. Dirikan perusahaan gula di wilayah mana? Di Kemlaki. Sampeyan kudu sak nandurit bahane sampai produksine kudu mbok Kemlaki. Waktu Jokowi kan seperti itu. Luhut menangin kuno rek. Dia punya kewenangan investasi. Kita punya wilayah.
Dadi koyo kok Papua, karena lahannya kan besar. Nanduro tebu ndek kono, nggayo pabrik ndek kono. Metu-metu wis dadi produksi. Dadi iso manfaati daerah tersebut, mempekerjakan orang tersebut, produksinya bisa lebih murah, kos produksinya murah. Nah nek saiki misalnya tebune teko Mojokerto diproduksi kok Lampung, kok Lampung didol mrene. Zaman dulu kan seperti itu, kertas misalnya, ciwi misalnya. Produksi ini di kene rek, pentane, digawa nang Cina, dilabeli madeni Cina, didol nang Indonesia maneh, nang Mojokerto maneh. Loh, larang maneh. BBM juga seperti itu. Bahan mentah itu kok kene, ndandakno nang Singapura. Didol mrene maneh. Lah ya apa? Larang kan? Oke. Kemudian ketananya keempat adalah kurangnya partisipasi rakyat dalam pengawasan kebijakan. Kalau hari ini mungkin pengawasan kebijakan bisa tidak harus langsung ke wakil-wakil kita. Media sosial lah wis mau bal duncalno lah ya. Nggo nek wong jane Gusti Allah ngersakno viral ya berarti sampai ke langit atau sampai ke pemerintah pusat, nek gak viral ya wis blake mending ya. Kan ada konten-konten. Saudara-saudara, hari ini pada tahun ini di wilayah ini saya menemukan sebuah dompet. Bagi siapapun yang merasa kehilangan dengan ciri-ciri seperti ini, kalau gak ada teman, tolong hubungi saya. Macem-macem lah. Jadi partisipasi masyarakat dalam pengawasan hari ini bisa juga itu. Makanya saya ini masyarakat juga sedikit-sedikit rekam video ya. Mari lu selempar saya kejadian apa coba. Mana pejabatnya yang berkewenangan. Kayak kemarin misalnya ditemukan mawar hitam di mana kemarin? Beringin-Rejo. MD meninggal dunia 3 hari tidak kondangan menunggu apa viral langsung dan non budgeter masuk petugas wah itu tuh. Kemudian yang terakhir tantangan kita adalah kesenjangan antara teks konstitusi dan realitas pelaksanaan. Kadang apa ya visi misinya bagus tapi implementasinya konteksnya nggak sama. Jadi berpikir idealis di waktu yang tidak idealis ya apa tadi ya kayak kamu sewan dewe kadang ya istiqomah dalam idealis di momen yang tidak idealis. Jadi telat terus kancane wis tutuk ndi kene ket mikir. Engko nek kene mikir darane sampean serantan kan. Kamu idealis di momen yang tidak itu, tidak waktu yang tepat. Tidak jelas kali ya. Yo gak nyalano tok. Indonesia lho nek kadang ngono rek ngono. Kok gak biyen-biyen ngono kan. Jadi sering kita jumpai bahwa jargonnya, prinsipnya bagus. Tapi prakteknya kondisi ini. Misalnya, pembelajaran kita hybrid. Fasilitasnya apa nih? Wifi pedot-pedot ya. Maru sistemnya error Ya apa ngomong ideal. Artinya ke idealis dan realistis mestinya harus ngomong catatan ini harus apa yang terbaik kita lakukan hari ini yang bisa kita laksanakan hari ini. Ojo ngomong ekspektasi ini dawi sik dijumur dhisik. Mari ngono wadah. Peketeng nek bahasa Mojokerto. Jadi kesenjangan antara teks konstitusi dan realitas pelaksanaan ini kadang sangat
bertolak belakang. Nek kadang yo rada mepet-mepet titik ngono. Makanya saiki guyonane presiden kita Mas ngomong omong lah. Ditandangi temenan yo nangis kan ya. Macam kan. Jadi kesimpulannya nilai konstitusi dan jiwa kesemangat di setiap aturan negara, dasar negara, tanpa pemahaman, tanpa penerapan nilai-nilai tersebut, konstitusi hanya sebagai teks formal, hanya makna, hanya jargon saja. Oleh karena itu, tugas generasi muda sampai semua ini, khususnya mahasiswa pemerintahan, Anda harus menjadikan nilai konstitusi itu konstitusi yang hidup. Ojo ngomong tok, praktek demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan ini harus benar-benar sesuai dengan. Ojo nek pas pacaran nih koyo ya ndaki-ndaki. Iya kok donaturmu gede, nek kon wis di kekno wis urip dhewe ngono ya. Donaturmu sunnah ya baru kok ya. Nek donaturmu abahmu tahane di hektaran. Ya entenono matek dhisik rek warisan ngono. Nek kadang wis ana warisane jek bingung kok. Ya. Terus ya apa iki nek rupa tanah akeh misalnya ana kemlagi 10 hektar, pajak 100 hektar. Sing ngelola sapa? Ben tahun bayar pajak. Ayo kon bingung karepe dhewe.